Saudara, seperti saya sebut tadi, saya tidak berpikir untuk menjadi Kristen. Saya dulu waktu kecil, saudara, teman-teman saya yang lempari orang Kristen itu anak setan, maka sering dilempari batu. Maksudnya waktu kecil. Sekarang saya tidak lagi. Maka jadi ada katakanlah memang ya kita berkumpul pada malam ini karena apa? Kita percaya Tuhan Yesus Allah kita yang turun ke bumi menjadi manusia. Maka kita merayakan besar-besar karena apa? Saudara, itu perintah Tuhan kepada saya. Karena waktu saya berpikir, misalkan saya juga sudah membangun maksudnya gereja, membangun berbagai gereja di daerah. Tetapi waktu saya pikir untuk apa? Yaitu perayaan besar-besaran. Maka tiba-tiba saat itu Tuhan, Pariaji, kamu harus merayakan Natal besar-besaran. Seperti apa? Yaitu seperti dikatakan, yaitu waktu Maria Magdalena mengurapi minyak, dikatakan yaitu minyak mengurapi minyak seharga 300 dinar. Maka Tuhan pernah berkata, di mana saja Anda diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi katakanlah Natal memang pemborosan. Maka pemborosan itu karena apa? Anda saja kalau merayakan ulang tahun saja otomatis boros, mesti misalkan harus pesta dan sebagainya. Maka saudara, saya di depan jadi pendeta, saya terus terang pendeta yang dipaksa Tuhan, saya tidak mau jadi pendeta. Saya pun kalau ingat keluarga saya masih sebagian sudah Kristen, tetapi sebagian belum, sebagian katakanlah separuh sekarang 50-50. Maka saya masih terbeban kepada keluarga saya. Saya walaupun saya katakanlah sering jumpa, tetapi saya berusaha untuk agar katakanlah keluarga saya semua diselamatkan. Misalkan saudara dulu ada orang yang benci kepada saya, maksudnya agama bersama saya dulu. Kalau saya datang pintu ditutup bersama istri karena tidak mau diinjili. Suatu hari saya bertahun-tahun mau masuk rumah tidak boleh masuk. Bagaimana saya bisa masuk rumahnya? Suatu hari saya bersama istri lewat rumahnya ingin tahu pintunya dibuka tidak, ternyata dibuka. Maka saya masuk. Saya tanya sama mboknya, pembantunya, kemana nyonya ibu? Ternyata terkapar di tempat tidur, dia lumpuh. Karena lumpuh kan tidak bisa pergi. Karena itu kadang-kadang orang dipanggil Tuhan apa? Yaitu melalui penderitaan. Yaitu karena disebut tadi adiknya istri saya lumpuh. Maka akhirnya saya bersama istri masuk kamarnya, sudah lumpuh, didoakan ternyata apa? Dia merontari antikris, dia tidak mau jadi. Ternyata dia ketika lumpuh kami doakan langsung berjalan, dia langsung jadi Kristen, jadi percaya mujizat Allah. Jadi betapa pentingnya. Maka Tuhan Yesus ke bumi itu apa? Mengajar ada kuasa, ada mujizat. Tuhan mengatakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, Tuhan mengatakan dapat melakukan pekerjaan seperti aku lakukan. Saya pun dapat mengatakan, kenapa saya bisa jadi Kristen? Saya juga pernah divonis mati oleh dokter. Saya pernah divonis dioperasi kepala saya. Saya pernah lumpuh sampai 3 kali. Maka waktu saya divonis mati, waktu saya divonis dioperasi otak saya, tiap hari saya bisa dengar perintah Tuhan. Pariaji, kamu baca Alkitab. Di situ ada kebenaran, di situ ada Injil Kerajaan Surga, ikutlah aku. Saya tidak mau. Saya katakan, Tuhan, saya sudah punya agama, saya bisa masuk surga. Saya katakan maksudnya hati saya, iman saya, karena saya seorang otomatis saya berani mengatakan karena saya memang sejak kecil tidak kenal dusta, tidak kenal curi, saya tidak mau zina, tidak mau dosa apapun. Maka saya pikir yakin dengan baik itu bisa masuk surga. Tetapi itulah suatu hari saya divonis mati. Waktu saya akhirnya tidak bisa berjalan, jadi saya dipanggil Tuhan. Jadi orang-orang tertentu dipanggil Tuhan juga karena saya pikun, saya tidak bisa jalan. Maka saya baca Alkitab. Maka itulah ternyata apa? Setelah saya baca Alkitab, saya tahu bahwa apa? Firman Tuhan lebih dari ilmu manusia. Amin, saudaraku. Bahwa segala ilmu manusia tidak bisa mengejar firman Tuhan. Maka orang Kristen bisa membuktikan Yesus sebagai Allah. Karena apa? Dalam nama Yesus juga dalam Injil kita bisa membuktikan yang penuh kuasa, yang penuh mujizat. Jadi saya dipanggil Tuhan karena apa? Setiap hari saya dengar suara Tuhan untuk membaca Alkitab. Setelah saya baca Alkitab, akhirnya satu Tuhan, akhirnya saya dipanggil. Dipanggil Tuhan, ketemu Tuhan, Pariaji, kamu belum saatnya mati. Jadi saya tidak tahu bahwa dengan baca Alkitab saya harusnya sudah mati. Karena saya ini ada istilahnya, ada kuman mau dipotong otak saya.
Sekarang ini saya disembuhkan Tuhan, langsung saya disembuhkan Tuhan. Maka saya diberikan kuasa, maksudnya gereja, misalkan saya pernah nanti ada yang bersaksi, misalkan namanya Pak Iwan Chandra, dulu bukan orang Kristen, saya tumpangi tangan, dia sudah lamur, sudah tuli, dia akan dioperasi otaknya. Caranya sembuh bagaimana? Saya tangan satu olesi minyak, kemudian saya kasih perjamuan kudus ke rumah 2 set, kamu makan perjamuan 2 hari, kemudian ketika hari Minggu, kamu nanti hari Kamis periksa dokter, kamu tidak akan mati. Dia divonis mati, divonis dioperasi, kamu tidak akan mati karena kamu akan sembuh. Akhirnya hari Minggu kemudian dalam waktu 1 week, dalam waktu seminggu, orang yang mau divonis otaknya, orang yang divonis mati, ternyata apa? Langsung sembuh, cuma percaya Yesus Kristus. One day, sehari ketemu saya, seminggu kemudian ketemu saya sudah dalam keadaan sehat sentosa. Jadi betapa kuasa nama Yesus. Maka itulah kalau nama Yesus bisa dibuktikan mujizatnya, bisa dibuktikan kuasa, maka saya pun jadi pendeta. Jadi pendeta karena apa? Karena saya dijanjikan Tuhan bisa menyembuhkan puluhan ribu orang. Saya tidak mau jadi pendeta. Saya 6 bulan lebih berturut-turut menangis, Tuhan saya tidak mau jadi pendeta. Saya sudah cukup sebagai orang Kristen. Maka akhirnya dijanjikan Tuhan bisa menyembuhkan puluhan ribu orang. Bukan itu saja. Dengan kuasa itu maka Tuhan katakan akan membawa ratusan ribu. Jadi saya bisa dijahit mulut saya. Tidak sampai rumah hari ini kalau saya di depan mengatakan saya di dusta, misalkan saya dijanjikan Tuhan akan menyembuhkan puluhan ribu orang, kemudian bisa membawa ratusan ibu ke surga dalam hati ruang suci, saya otomatis bisa dikutuk Tuhan. Mulut saya bisa dijahit kalau saya dusta. Maka hari ini kita berkumpul, yaitu berkumpul apa? Yaitu karena tadi pujiannya panjang, karena dikatakan sampai tadi berapa menit yang lalu masih macet, orang tidak bisa masuk, jalan-jalan masih penuh sesak. Maka kalau tahun lalu, yaitu ada seorang pengusaha Ismail yang jalan parkirnya di Balai Sidang, akhirnya jalan kaki ke Istora. Jadi saya belajar dari orang ini, orang bukan Kristen minta undangan. Maka artinya apa? Artinya bahwa memang kalau tadi ditanya bahwa hari ini ya kita katakanlah Tuhan Yesus datang memberi damai, Natal memberi damai bangsa kita, agar bangsa kita penuh kasih saling mengampuni. Maka demikian juga Tuhan Yesus itu datang di bumi karena dikatakan akan memberi damai, yaitu kepada kita memberikan damai, sukacita dan sebagainya. Maka itulah kalau yang datang ke sini berdua karena kita punya tema, punya program. Bukan saja menyatakan Yesus sebagai Allah, tapi memang yaitu kita Natal firman Tuhan mengatakan memberi damai.